Dan alhamdulillah kita saat ini ya masih di pelajaran yang ke-17 ya. Ad-darsus sabi'a asyara ya, pelajaran yang ke-17. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas halaman yang ke-96 ya. Adapun kali ini kita lanjutkan ke bagian tamarin ya. Silakan dipersiapkan bukunya di pelajaran yang ke-17. Kita masuk di bagian tamarin, yaitu latihan-latihan. Dibuka di halaman 97 ya, dibuka di halaman 97. Baik, ikhwan dan akhwat yang ada di rumah maupun ikhwan yang ada di studio ya, kita langsung masuk di tamarin, latihan-latihan. At-tamrin al-awwal ya, latihan yang pertama ya, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jadi sebelum kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya, diinfokan kembali bahwa pelajaran yang ke-17 ini termasuk adalah latihan-latihannya. Ini masih berkenaan dengan kaidah, yaitu bahwasanya jamak benda yang tidak berakal itu dihukumi apa, Ikhwan? Mufrad muannas. Iya, mufrad muannas ya. Jadi kita masih diberikan latihan-latihan untuk memperkuat ya pemahaman kita terkait dengan kaidah tersebut. Jamak benda yang tidak berakal dihukumi dengan mufrad muannas ya. Baik, silakan ikhwan yang ada di studio ya, dijawab latihan yang pertama ini. Nah, latihan yang pertama ini ya, kita dilatih untuk menggunakan kata ganti ya. Kata ganti, bagaimana kita menggunakan kata ganti untuk benda jamak yang tidak berakal, jamak benda yang tidak berakal. Ya, silakan. Ainal kutubul jadidatu. Ya, ainal kutubul jadidatu. Di mana buku-buku yang baru itu? Iya. Jawabnya pakai domir. Hiya fil maktabati. Hiya fil maktabati ya. Dia di dalam perpustakaan. Iya, dia ada di perpustakaan ya. Ainal kutubul jadidatu, di manakah buku-buku yang baru itu? Nah, di sini al-kutubu. Ya, al-kutubu ini jamak ya. Jamak dari Kitabun. Iya, kitabun ya. Jamak dari kitabun ya. Sehingga kata gantinya kita pakai apa? Hiya, yaitu apa? Mufrad muannas ya, karena jamak untuk benda yang tidak berakal dihukumi mufrad muannas. Hiya fil maktabati ya. Dia atau buku-buku yang baru tersebut ada di perpustakaan ya. Lanjut nomor 2. Liman hadhil buyutul kabirati, milik siapa buku-buku yang baru ini? Coba dibaca ulang. Liman hadhil buyutul kabirat, liman hadhil buyutul kabiratu. Iya, kabiratu ya. Ya, karena al-kabiratu ini sifat untuk al-buyutu. Ya, sifat itu ngikuti al-buyutu. Maka salah kalau dibaca kasroh, karena al-buyutu dia pakai apa tadi? Dhammah. Maka ya sifatnya pun doma ya, bukan al-buyutul kabirati ya, yang man'utnya doma atau marfu. Tidak mungkin sifatnya apa? Kasrah atau majrur. Yang benar liman hadhil buyutul kabiratu ya, sama-sama doma. Milik siapa rumah-rumah yang besar ini? Iya, milik siapa rumah-rumah yang besar ini? Hiya limudiri syarikati. Iya. Dia milik kepala perusahaan. Iya ya, hiya limudiris syarikati. Dia adalah milik direktur perusahaan ya. Kenapa pakai hiya? Karena apa di sini? Karena al-buyutu adalah jamak ghairu aqil, iya, maka dihukumi mufrad muannas. Iya ya. Al-buyutu ini adalah jamak ghairu aqil, jamak benda yang tidak berakal, sehingga dihukumi mufrad muannas. Kita pakai hiya, bukan pakai hum ya, bukan pakai hum ya. Lanjut.
Abwabus sayyarati maftuhatun. Ya, Apakah pintu-pintu mobil itu terbuka? iya. Naam, hiya maftuhatun. Ya. Naam hiya maftuhatun. Abwabus sayyarati maftuhatun. Apakah pintu-pintu mobil itu terbuka? Ya. Jawabannya na'am hiya maftuhatun. Nah, pakai hiya lagi ya. Kenapa pakai hiya? Karena abwabu itu jamak ghairu akil. Iya, karena abwab ini adalah jamak ghairu akil. Jamak dari apa? Babun ya, jamak dari babun. Kalau tadi al-buyutu ya, jamak dari apa? Baitun. Iya, jamak dari baitun. Ya, baik. Ya, silakan nomor 4. Aina aqlamul mudarrisi? Di mana pena-pena guru? Ya, di mana pena-pena guru? Hiya alal maktabi. Iya, ya. Aina aqlamul mudarrisi? Aina aqlamul mudarrisi? Di mana pena-pena guru? Pena-pena milik guru? Ya, kita jawab hiya, pakai hiya. Hiya apa tadi? Alal maktabi. Hiya alal maktabi, ya. Dia atau pena-pena guru ada di atas meja. Nah, pakai hiya. Kenapa? Karena aqlamun jamak ghairu akil ya, sehingga kita pakainya mufrad muannas hiya, bukan pakai hum. Ya, jamak dari apa? Aqlamun? Qalamun. Ya, lanjut. Ainal kilabu? Di mana anjing-anjing itu? Iya. Hiya tahtas sayyarati. Iya. Dia di bawah mobil. Iya ya. Ainal kilabu? Ainal kilabu? Di mana anjing-anjing ya? Di mana anjing-anjing gitu? Di mana anjing-anjing itu? Hiya tahtal apa tadi? Sayyarati. Iya, hiya tahtas sayyarati. Hiya tahtas sayyarati. Dia ada di bawah mobil ya. Ya. Kita pakai hiya karena al-kilab ini apa? Jamak ghairu akil ya, binatang ya. Binatang itu termasuk yang tidak berakal ya, karena yang berakal itu apa? Manusia ya. Binatang termasuk benda yang tidak berakal, sehingga jamaknya al-kilab ini jamak dari apa? Kalbun ya. Kita tetap hukumi mufrad muannas, pakai hiya bukan pakai hum. Ya, lanjut. Ainal hamiru? Di mana keledai-keledai itu? Iya, al-hamir jamak dari Hamir hum. himarun. Nah, ya, jamak dari himarun. Ya, di mana keledai-keledai itu? Hiya fil hadiqati. Iya, ya. Dia ada di dalam kebun. Iya, dia ada di kebun, ya. Ainal hamiru? Ainal hamiru? Di manakah keledai-keledai itu? Kita jawab hiya fil hadiqati. Hiya fil hadiqati. Dia ada di kebun. Ya, dia ada di kebun. Ya, al-hamir ini jamak dari himar ya, dan binatang termasuk keledai ini dihukumi mufrad muannas jamaknya karena binatang adalah termasuk tidak berakal. Ya, lanjut. Aina kutubuki ya Maryam? Iya, bagus. Di mana buku-buku kamu wahai Maryam? Hiya fi maktabi. Hiya fi maktabi. Iya, hiya fil maktabi. Ya, boleh ya, boleh. Aina kutubuki ya Maryamu? Ya, aina kutubuki ya Maryamu? Di mana buku-bukumu wahai Maryam? Hiya fil maktabi. Dia ada di perpustakaan, atau hiya fil ghurfati. Dia ada di kamar misalnya, ya. Hiya fil fasli. Dia ada di kelas. Nah, ini kita pakai hiya. Kenapa? Karena kutubun ini jamak ya, jamak dari kitabun. Nah, kitab buku ini tidak berakal, sehingga jamaknya kutubun dihukumi mufrad muannas. Ya, lanjut. Aina dafatirut tullabi? Di mana buku-buku tulis para pelajar? Iya. Hiya alal maktabi. Iya, boleh ya. Hiya alal maktabi. Hiya fil fasli. Hiya fi maktabil mudarrisi misalnya ya.
Aina dafatirut tullabi, ya, di manakah buku-buku tulis para pelajar? Kita jawab apa tadi? Hiya alal maktabi, dia ada di atas meja, ya. Kita pakai hiya, kenapa? Karena dafatiru itu apa? Jamak khairu akil. Jamak dari apa? Daftarun, ya, buku tulis. Daftarun jamaknya dafatiru, ya, hingga kita pakai hiya, ya. Lanjut. Ainal fanadikus shogiratu, Ya. di mana hotel-hotel yang kecil itu? Hiya fisyari, Iya, ya di samping jalan raya. dia ada di Jalan raya. jalan raya, ya. Ainal fanadikus saghiratu, ainal fanadikus saghiratu, di manakah hotel-hotel yang kecil, ya, itu hiya fisyari, hiya fisyari, dia ada di jalan raya, ya. Fanadik, ya, fanadikun, fanadiku, ini isim ghairu apa? Ghairu munsharif, ya, karena setelah alif pada jamaknya ada dua huruf, ya. Fanadiku atau al fanadiku ini jamak dari apa? Fundukun, ya, fundukun, ya, hotel, ya. Lanjut. Liman hadhil aqlamul jadidatu, Iya. milik siapa pena-pena yang baru ini? Hiya litulabil jadidatu, Hiya litulabil jududu. Nah, kalau at-tulab ini kan apa? At-tulab kan akil, yang berakal, sehingga tetap dihukumi jamak, ya. Nah, kalau mau singkat ya hiya litulabi misalnya, ya, hiya litulabi. Atau kalau mau ditambahkan sifatnya hiya litulabil jududi, ya, hiya litulabil jududi. Liman hadhil aqlamul jadidatu, milik siapa pena-pena yang baru ini? Hiya litulabil jududi, ya, hiya litulabil jududi, dia milik siswa-siswa yang baru, ya, ini latihan yang pertama, ya. Intinya di latihan yang pertama ini adalah melatih kita menggunakan domir, ya, sebagai kata ganti untuk benda, untuk jamak benda yang tidak berakal, ya. Kita pakai hiya, ya, bukan pakai hum ataupun hunna, karena dihukumnya apa? Benda tidak berakal dihukumi mufrad muannas, ya. Kita lanjut, ya. Kita langsung lanjut di latihan yang kedua, ya. Latihan yang kedua. Hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in, ya. Hawwil, ya, rubahlah al mubtada'a, ya, al mubtada itu apa? Mubtada apa? Isim yang terletak di awal kalimat, ya. Urubahlah mubtada fi kullin minal jumalil atiyati, pada setiap kalimat-kalimat berikut ila jam'in, ya. Kita lihat contohnya di sini. Al-babu maftuhun. Nah, al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Nah, ya, mubtadanya mana? Al-babu. Nah, kita diperintahkan mubtadanya al-babu kita rubah menjadi jamak. Ya, jamak dari al-babu adalah al-abwabu. Lihat sampingnya itu al-abwabu maftuhatun. Lihat perbedaannya, yang tadinya maftuhun, ya, al-babu maftuhun berubah menjadi maftuhatun ketika al-babunya dirubah menjadi jamak al-abwabu. Ya, karena apa? Karena jamak benda yang tidak berakal dihukumi mufrad muannas, sehingga penjelasnya, ya, penerangnya, ya, yang menerangkan al-babu ini pun dirubah menjadi muannas, yang tadinya maftuhun menjadi maftuhatun. Paham, ya? Iya, silakan nomor 1. Hadza qalamun jadidun. Iya. Ini pulpen yang baru. Iya, ini adalah pulpen yang baru. Hadza qalamun jadidun. Rubah sekarang menjadi jamak. Hadhihi aqlamun jadidatun. Iya, bagus, ya. Kita rubah menjadi jamak. Hadhihi aqlamun jadidatun. Ya, kata tunjuknya yang tadinya hadza berubah menjadi hadhihi, karena qalamunnya kita rubah menjadi aqlamun, ya, aqlamun. Kemudian sifatnya yang tadinya jadidun menjadi jadidatun. Ini mengikuti kaidah
jamak benda yang tidak berakal dihukumi mufrad muannas ya. Jadi kata tunjuknya berubah menjadi mufrad muannas, sifatnya pun berubah menjadi mufrad muannas ya. Jadi datun. Baik, lanjut. An-najmu jamilun. Iya. Bintang itu indah. Iya. An-nujumu jamilatun. Iya. Bintang-bintang itu indah. Ya, gitu ya. Bagus ya. An-najmu jamilun. Bintang itu indah. Nah, kita rubah menjadi jamak bintangnya an-nujumu jamilatun. Lihat khobarnya atau penjelasnya ini pun kita rubah menjadi muannas ya, dikarenakan an-nujumu ini jamak khairu akil ya. Lanjut. Dzalika kitabun qadimun. Iya. Itu adalah buku yang lama. Iya. Tilka kutubun qadimatun. Iya, bagus ya. Dzalika kitabun qadimun. Itu adalah buku yang lama. Nah, kita rubah menjadi apa? Tilka kutubun qadimatun. Ya, tilka kutubun qadimatun. Ya, kata tunjuknya menjadi mufrad muannas tilka dan sifatnya pun berubah menjadi mufrad muannas qadimatun. Ya, lanjut. Dzalikal buyutu jamilun. Iya. Itu adalah Dzalikal baitu. Lihat ada kata tunjuk, kemudian isim setelahnya ada alif lamnya. Gimana menerjemahkannya? Dibalik. rumah itu indah. Iya, gitu ya. Dzalikal buyutu kita terjemahkan rumah itu indah. Ya, ingat ya, caranya untuk mendeteksinya adalah ketika ada kata tunjuk kemudian setelahnya ada alif lam, maka cara menerjemahkannya dibalik ya. Dzalikal baitu menjadi rumah itu, gitu kita terjemahkannya ya. Dzalikal baitu jamilun, rumah itu indah. Nah, sekarang al baitunya dirubah menjadi jamak. Tilkal buyutu jamilatun. Iya, bagus ya. Rumah-rumah itu indah. Iya ya. Jadi tilkal buyutu ya, al baitu jamaknya al buyutu. Tilkal buyutu jamilatun. Rumah-rumah itu indah ya. Kata tunjuknya dzalika menjadi tilka, jamilun menjadi jamilatun ya, menyesuaikan karena al baitunya dirubah menjadi jamak al buyutu. Ya, lanjut. Hajat darsu sahlun. Iya. Pelajaran ini mudah. Hadihit Apa? ad-durusu. Ad-darsu jamaknya Durusu. ad-durusu ya. Hadihit durusu sahlatun. Iya ya. Hadzal darsu sahlun ya. Hadzal darsu sahlun. Pelajaran ini mudah ya. Kemudian dirubah hadzihid durusu sahlatun. Hadzihid durusu sahlatun. Ya, lanjut. Dzalikal jabalu ba'idun. Iya. Gunung itu jauh. Iya. Tilkal jibalu ba'idatun. Iya, bagus ya. Al jabalu jamaknya al jibalu ya. Dzalikal jabalu ba'idun. Gunung itu jauh. Nah, kita rubah menjadi jamak tilkal jibalu ba'idatun. Tilkal jibalu ba'idatun. Ya, dzalika menjadi tilka, ba'idun menjadi ba'idatun. Ya, lanjut. Hadal maktabu maksurun. Iya. Meja ini patah. Iya, bagus. Hadhil makatibu maksuratun. Iya, bagus ya. Artinya Meja-meja ini patah. iya. Hadzal maktabu maksurun ya. Hadzal maktabu maksurun. Meja ini patah. Nah, kita rubah jadi jamak hadhil makatibu ya. Al maktabu jamaknya al makatibu ya. Hadhil makatibu maksuratun. Ya, hadanya menjadi hadhihi, maksurun menjadi maksuratun. Ya, lanjut. Hadza masjidun jamilun. Iya. Ini adalah masjid yang bagus. Iya.
hadhihi masajidu jamilatun. Iya, ya, bagus ya. Hadza masjidun jamilun. Ini adalah masjid yang bagus. Kita rubah menjadi jamak, apa jamak masjidun? Masajid. Masajidu, ya, tidak boleh tanwin, enggak tanwin. Kenapa? Ghairu munsharif. Iya, ini termasuk sigha muntahal jumu, ya. Setelah alif pada bentuk jamaknya ada dua huruf tadi ya, masajidu. Sehingga ini termasuk apa? Isim ghairu munsharif, isim-isim yang tidak boleh tanwin. Ya. Hadhihi, ya, kita rubah jadi jamak. Hadhihi masajidu jamilatun. Hadhihi masajidu jamilatun. Ya, ini adalah masjid-masjid yang indah, masjid-masjid yang indah. Ya, lanjut. Hadhihi sa'atun rahisatun. Iya. Ya. Ini adalah jam yang murah. Iya. Hadhihi sa'atun rahisatun. Iya, ya. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Ini adalah sebuah jam yang murah. Nah, kita rubah jamnya menjadi jamak. Ya, sa'atun jamaknya apa? Sa'at Iya, tinggal dipanjangkan ya huruf ain. ainnya ditambahkan alif ya, kemudian ta'nya menjadi terbuka bukan marbutah. Sa'atun ya, ainnya menjadi panjang ainnya. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Ya, hadhihinya tetap hadhihi, nggak perlu dirubah. Kenapa? Karena sa'atun jamak ghairu aqil dihukumi mufrad muannas, sehingga tetap hadhihi ya hadhihi juga jamaknya. Demikian juga dengan sifatnya. Rakhisatun tetap rakhisatun karena ini sudah mufrad muannas. Ya, lanjut. Tilka ta'iratu kabiratun. Iya. Burung itu besar. At-ta'irah apa? At-ta'iratu Pesawat. pesawat. Nah, pesawat ya. Kalau burung ta'irun. Ya, jadi burung itu ta'irun, kalau pesawat ta'iratun. Nah, ya. Sama memang dua-duanya terbang kan? Ya. Coba ulangi. Tilka ta'iratu kabiratun. Ya. Pesawat itu besar. Iya. Kita rubah menjadi jamak. Tilka ta'iratu kabiratun. Iya, ya. At-ta'iratu jamaknya jadi at-ta'iratu. Ya, ro-nya panjang. Ro-nya panjang. Tilka ta'iratu kabiratun. Pesawat itu besar. Nah, kita rubah menjadi jamak. Tilka ta'iratu kabiratun. Pesawat-pesawat itu besar. Ya, pesawat-pesawat itu besar. Ini sama seperti dengan nomor sebelumnya, nomor 9 ya. Kata tunjuknya tilka ya sudah mufrad muannas sehingga tidak perlu dirubah. Kabiratun sifatnya pun sudah mufrad muannas sehingga tidak perlu dirubah. Ya, lanjut nomor 11. Hadza talibun jadidun. Iya. Ini adalah siswa yang baru. Ya. Haula'i tullabun jududun. Iya, ya. Mereka ini adalah siswa-siswa yang baru. Iya, ya. Kalau sebelumnya dari hadza berubah menjadi hadhihi, nah ini dari hadza berubah menjadi haula'i. Kenapa? Karena ini berakal. Iya, karena talibun ini adalah orang, manusia, berakal ya, sehingga jamaknya tullabun tetap dihukumi dengan jamak, bukan lagi dihukumi dengan mufrad muannas seperti soal-soal sebelumnya ya. Hadza talibun jadidun. Ini adalah seorang pelajar yang baru ya, kita rubah menjadi jamak. Haula'i tullabun jududun. Mereka ini adalah para pelajar yang baru ya. Hadza menjadi haula'i, jadidun menjadi jududun ya. Karena apa? Berakal. Ya, lanjut. Dzalika rajulu tajirun kabirun. Iya. Laki-laki. Ya. Pedagang laki-laki. Laki-laki itu adalah pedagang yang besar. iya. Berubah menjadi jamak. Haula'i. Dzalika. Kalau haula'i jamak dari hadza. Kalau dzalika jamaknya? Ulaika. Iya, ulaika. Ulaika rijalu tujjarun kabirun.
Kabirun jamaknya apa? Kan sifat ya. Ini sifat untuk tajirun. Ya, kalau sifat itu ngikuti man'utnya, naat mengikuti man'utnya. Kalau man'utnya dirubah menjadi jamak tujarun, maka sifatnya pun harus jamak. Ya, kabirun jamaknya? Kibar. Iya, kibarun. Coba dibaca lagi. Ulaika rijalu tujarun kibarun. Iya, bagus sekali ya. Apa artinya? Laki-laki itu adalah seorang pedagang yang besar. Iya, ya. Terus yang jamaknya tadi artinya apa jamaknya? Para laki-laki itu adalah pedagang yang besar. Pedagang yang besar ya, jamak ya. Ya, dzalikar rajulu tajirun kabirun ya. Laki-laki itu adalah seorang pedagang yang besar. Nah, kita rubah menjadi jamak. Ulaikar rijalu tujarun kibarun. Ulaikar rijalu tujarun kibarun. Ya, para lelaki itu adalah pedagang-pedagang yang besar. Ya, ini karena berakal maka semuanya berubah menjadi jamak. Ya, lanjut. Hajal nahru kabirun. Iya. Sungai ini besar. Iya. Hadzan nahru kabirun. Sungai ini besar. Ya, rubah menjadi jamak. Hadhihi al-anharu. Hadhil anharu kabiratun. Iya. Nah, beda ya dengan nomor sebelumnya. Nomor sebelumnya kabirun dirubah menjadi kibarun ya, karena untuk yang berakal. Sedangkan nomor 13 ini kabirun berubah menjadi kabirotun ya, karena anhar ini adalah jamak benda tidak berakal. Hadzan nahru kabirun. Hadzan nahru kabirun. Sungai ini besar. Kita rubah menjadi jamak. Hadzihil anharu kabirotun. Hadzihil anharu kabirotun. Sungai-sungai ini besar ya, sungai-sungai ini besar ya. Insyaallah ya, kita terus dilatih nih tentang kaidah jamak ghairu aqil dihukumi mufrad muannas.